Sebelumnya terima kasih atas waktu dan juga pengertiannya atas keterlambatan saya dalam mengumpulkan makalah dilatasi ini. Makalah dilatasi ini saya buat untuk diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah geometri transformasi dengan dosen pengampu yaitu Bu Denok Julianingsih MPD. Disusun oleh Anggia Tama, saya sendiri. Untuk kata pengantar, daftar isi berupa halaman judul, kata pengantar, daftar isi sendiri, pendahuluan, latar belakang, dan yang lain sebagainya sampai penutup yaitu daftar pustakanya. Oke, saya mulai dulu untuk penjelasannya. Untuk bab 1 pendahuluan ini, latar belakangnya adalah transformasi geometri merupakan suatu bab yang membahas mengenai perpindahan suatu titik pada bidang dimensi 2 atau datar. Transformasi terdiri dari refleksi, rotasi, dilatasi, juga translasi. Saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai dilatasi itu seperti apa. Pada makalah ini dikhususkan untuk mengenai dilatasi, di mana dilatasi itu adalah suatu transformasi untuk mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Rumusan masalah, apakah pengertian dilatasi, contoh dilatasi, bagaimana tafsiran geometri terhadap dilatasi, bagaimana contoh soal tentang dilatasi. Tujuan menulis adalah mendeskripsikan dilatasi, mendeskripsikan contoh dilatasi, mendeskripsikan tafsiran geometri terhadap dilatasi untuk mengetahui contoh soal tentang dilatasi. Manfaat penelitian, banyak manfaatnya untuk penyusunan makalah ini, yaitu makalah ini dapat mengetahui tujuan dan maksud dari dilatasi dan contoh dalam hidup sehari-hari. Pembahasan. Untuk pembahasan saya akan tunjukkan saja karena akan saya terangkan dengan papan tulis. Itu adalah suatu cara untuk memperbesar dan memperkecil suatu objek. Nah, dilatasi di sini adalah suatu transformasi geometri, formasi geometri untuk memperkecil atau memperbesar suatu objek berdasarkan skala K. Nah, di sini dilatasi itu adalah suatu transformasi geometri untuk memperkecil atau memperbesar suatu objek berdasarkan skala K. Nah, bagaimana cara mainnya dilatasi? Tadi kan sudah dijelaskan melalui makalah yang saya tunjukkan tadi. Ada pusat 0,0 dengan skala K. Ada lagi nanti pusat A, B skala K. Cara mainnya gimana? Tolong diperhatikan baik-baik untuk cara mainnya ya. Untuk cara main di sini ada namanya X aksen, Y aksen. Apa itu X aksen, Y aksen? X aksen, Y aksen adalah sebuah bayangan atau hasil dari proses transformasi geometri. Nah, di sini nanti akan dibahas seperti ini. K00K ini adalah bentuk dari matriks transformasi geometri dilatasi K00K. Selanjutnya, karena ini pusatnya 0,0, maka tinggal X, Y pada XY. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah rumus yang pertama yang digunakan ketika kita memproses sebuah dilatasi. Selanjutnya, pada pusat AB skala K pada X dan Y
Jadinya hampir sama. Cuman bedanya karena dia bukan pusat 0,0, maka seperti ini. X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K00K X min A, Y min B. Seperti ini. Kalau tadi ada keterangan bahwa oh ini harus dipindah ini. Kalau saya lebih suka yang cara seperti ini. Kenapa? Cara seperti ini hampir mirip bentuknya dengan atas. Hampir mirip dengan bentuknya atas. Sehingga kita atau anak-anak yang akan belajar mengenai dilatasi lebih mudah dalam memahami atau menghafal. Setidaknya pertama itu adalah menghafal sebelum memahami. Menghafal kedua rumus ini agar bisa menjalankan atau mengerjakan sebuah soal. Seperti itu. Jadi intinya dilatasi adalah suatu transformasi geometri untuk memperkecil atau memperbesar suatu objek berdasarkan skala. Nah, rumusnya ada pusat 0,0 dan ada pusat AB dengan skala masing-masing adalah K, dan pada titik X, Y ataupun pada titik X, Y di pusat yang berbeda. Rumusnya hampir sama. Nah, hampir sama lah. Itulah yang biasanya dapat mempermudah anak-anak dalam mengerjakan proses dilatasi. Kita sudah ambil 2 contoh dari makalah yang sudah saya bagikan tadi. Nah, 2 contoh ini akan sebagai tolok ukur dari bagaimana caranya menjelaskan sebuah dilatasi dalam transformasi geometri. Yang pertama adalah yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah soal yang cukup singkat. Tetapi kita harus memutarbalikkan dari bayangan menjadi asli. Bagaimana? Kita kerjakan untuk nomor 2. Nomor 2 bagaimana? A aksen sama dengan dilatasi kali A. A aksennya berapa? A aksennya negatif 16 dan 24. Sedangkan dilatasinya karena skalanya negatif 4, maka dilatasinya min 4, 0, 0, min 4. Yang kita cari siapa? Koordinat A. Koordinat A saya anggap X dan Y. Nanti koordinat A ya. Koordinat A saya anggap X dan Y. Maka bagaimana caranya? Cukup mudah. Negatif 16, 24. Kita kalikan saja dengan yang ada di belakangnya. Berapa? Min 4 kali X, min 4X. Dan yang selanjutnya min 4Y. Maka X dan Y-nya berapa hasilnya? X dan Y hasilnya adalah 4 dan 6 negatif. Jadi hasil titik A berapa? 4, negatif 6. Seperti ini caranya. Ini adalah contoh dari jawaban nomor 2. Kita akan membahas untuk nomor 3. Untuk nomor 3 bagaimana? Kita punya sebuah persamaan aljabar, yaitu 3x min 5y plus 15 sama dengan 0. Kita diharuskan untuk mencari kira-kira hasil apa yang terjadi jika dia didilatasi 0,0 dan skala 5. Bagaimana caranya? Mudah, tolong dilihat baik-baik ya. Tadi kita sudah punya rumus dari dilatasi. X, Y aksen sama dengan 5, kan skala 5, 0, 0, 5 X, Y. Seperti ini kan? Ini rumus ketika dia pusatnya 0,0. Nah, setelah seperti ini kita tahu, apa yang saja kita lakukan tetap sama. X aksen, Y aksen sama dengan 5X dan 5Y. Kan di sini yang diketahui adalah X dan Y. Maka kita harus mengubahnya menjadi X dan Y. Di sini yang kita harus ubah. Maka jadinya seperti ini. X, Y
sama dengan 1/5 X aksen 1/5 Y aksen. Setelah seperti ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya adalah menjelaskan ini bagaimana kita gantikan X dengan 1/5 X aksen dan Y dengan 1/5 Y aksen. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. 3 kali X-nya diganti 1/5 X aksen dikurangi 5 Y-nya diganti 1/5 Y aksen ditambah 15 sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana? Tinggal dikalikan, berarti hasilnya 3/5 X aksen min Y aksen plus 15 sama dengan 0. Karena ada pecahan, sebenarnya kita juga boleh berhenti di sini. Tapi karena ada pecahan persamaan aljabar kan tidak boleh ada pecahan di awal ya. Maka dia tinggal dikalikan 5 agar pecahannya hilang. Menjadi berapa? 3x aksen min 5y aksen plus 75 sama dengan 0. Ini hasilnya. Seperti inilah hasil dari nomor 3. Silakan dicek ulang. Rumus dilatasi sudah kita jelaskan. Contoh soal sudah kita jelaskan. Inilah hasil dari contoh soal dan penjelasan yang saya dapat berikan. Terima kasih. Untuk kesimpulannya adalah dilatasi adalah suatu transformasi untuk mengubah ukuran atau memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Penerapan dilatasi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makalah ini disajikan beberapa contoh yang sudah saya jelaskan dengan papan tulis tadi. Sarannya adalah hasil pembahasan. Untuk dilatasi penulis dapat memberikan saran, yaitu belajar matematika khususnya materi transformasi geometri dapat mudah menyelesaikan masalah-masalah dalam dilatasi. Yang kedua, menyajikan materi yang singkat namun mudah dipahami dari dilatasi. Daftar pustaka yang saya ambil seperti ini. Terima kasih.